Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Idai Official. Ya, seperti biasa ya, karena alhamdulillah tadi timnas Indonesia berhasil menang 4-0 ya gitu ya. Alhamdulillah, dan mungkin ini menjadi pembuktian kepada seluruh supporter ya yang kemarin ya yang apa namanya yang menghujat Beckham, yang membuli Mauro juga ya. Dan itu dibuktikan oleh coach John Hotman ya. Ini luar biasa sih. Beckham Putra berhasil mencetak brace ya, 2 gol. Ini gol pertama saya sampai terharu ya melihat gol pertama dari Beckham Putra, karena saya sebagai bobotoh, saya fans Persib gitu ya. Saya melihat Beckham Putra sekarang gitu ya, dia dihujat, dibilang nggak layak buat main ke timnas, tapi di situ dia tidak down gitu. Dia membuktikan kepada seluruh yang membuli dia, kepada semua yang membuli dia ya, bahwa dia layak masuk ke timnas Indonesia gitu ya. Saya luar biasa sih. Ini saya juga sampai terharu tadi ya, sampai ya mungkin ya saya sampai keluar air mata gitu ya. Saya tidak bisa menahan itu karena memang apa ya gitu ya. Seterharu itulah saya melihat gol Beckham ini, apa namanya sih? Beckham membuktikan gitu kepada seluruh yang menghina dia, yang bilang dia gak layak main di timnas gitu. Dia membuktikan ya kepada teman-teman semua yang kemarin bilang Beckham gak layak. Terus saya juga sama ya, tapi ya mungkin karena saya bukan fans Persija, jadi nggak seterharu Beckham gitu ya, sampai nangis, sampai keluar air mata, nggak bisa menahan air mata gitu. Mauro juga dia bagus gitu ya, dia bisa membuktikan walaupun memang secara skema atau secara menit bermain dan juga ini di Indonesia gitu sekarang ya, mungkin ya hoki gitu, dengan dibandingkan dengan hoki dengan Ezra gitu ya, lebih unggul mereka. Tapi ya mungkin memang ini maunya pelatih gitu, kebutuhan pelatih yaitu Mauro gitu, karena mungkin ya si Hoki dan juga Ezra itu tidak seperti Mauro gitu, karena setiap pemain itu pasti beda-beda tipikal gitu ya, tidak mungkin sama semua gitu, pasti ada bedanya. Walaupun posisi sama juga kan, kalian bisa lihat ya, seperti Tom Haye, Jai Pelopesi itu kan tidak mungkin sama semua, walaupun memang sama posisinya di gelandang gitu. Nah, ini saya sangat luar biasa Beckham, alhamdulillah ya. Saya sampai terharu seperti ini. Ini saya ngonten jam 5 subuh ya, karena tadi malam saya mau ngonten ya, karena ya mungkin saya kurang tidur juga ya, jadi tidur dulu lah sebentar gitu ya. Jadi pertandingan berjalan dengan cukup seru ya. Memang dari ini ranking kita lebih tinggi ya. Ranking FIFA kita lebih tinggi, dan ya untuk laga selanjutnya hari Senin menghadapi Bulgaria kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah. Ini lawan yang sesungguhnya sebenarnya, Bulgaria itu ya lawan sesungguhnya gitu. Karena ranking 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 mereka lebih tinggi daripada kita gitu.
Tapi saya percaya ya kepada pemain timnas. Kenapa saya percaya? Apalagi kan sekarang oleh beda pelatih gitu, oleh John Hortman ya. Ini beda pelatih gitu. Saya percaya. Kenapa? Kalian bisa lihat lah. Kita bisa sampai round 5 loh di kualifikasi Piala Dunia gitu. Masa ini nggak bisa gitu? Cuma ngelawan Bulgaria. Kita lawan Arab tipis, lawan Irak tipis, ya. Itu pun wasit ya masalahnya ya. Itu pun masalahnya kejanggalan dari wasit ya. Tapi saya ya ya makanya saya optimis di situ. Sebenarnya kita juga bisa jika memang pas kemarin kita di kualifikasi itu ya mungkin wasitnya yang fair gitu atau ya tempatnya pun fair gitu ya di tengah-tengah tidak di wilayah tiga tim itu gitu ya itu jadi mencari tempat yang fair atau ya ada kemarin di Arab gitu ya di Saudi di sana ya jadi itu kan kandangnya Arab pasti dong ya jadi harusnya di tempat yang fair seperti Jepang Korea gitu ya jangan di daerah-daerah sana gitu jangan di daerah-daerah Arab ya karena lawan kita bukan bukan tim dari Korea bukan dari Jepang gitu itu lawan kita loh Arab Irak yang dari negara-negara sana gitu dari negara-negara Timur Tengah gitu jadi ya tidak fair gitu menurut saya ya jadi ya saya optimis Indonesia bisa memenangkan laga menghadapi Bulgaria ini ya karena kedalaman skuad kita memang mumpuni ya. Contohnya ada saya juga agak kaget ya tadi sama John Hotman ya. Saya kira ingin memakai formasi 3 back ya. Tapi apa? Dia memakai formasi 4 back ya. Yang naturalnya ya, tapi ketika posisi menyerang itu pasti 3 back ya. Tapi kalau ketika bertahan itu kembali seperti semula 4 back gitu ya. Ada Jay Idjes, ada Elkan Bagot, ada Donitri Pamungkas. Ya ini saya juga luar biasa ya. Donitri Pamungkas ya ini pemain muda yang luar biasa, bakatnya luar biasa gitu ya. Dia tampil luar biasa pada malam hari ini Donitri. Ya, oleh juga luar biasa, oleh sangat luar biasa memberikan 2 assist kepada Beckham dan mencetak 1 gol gitu ya. Ini luar biasa dan ini menunjukkan bahwa timnas kita itu belum punah gitu. Hanya gara-gara Piala gak lolos ini tapi timnas kita masih masih ada gitu jadi ya teruslah dukung gitu terus dukunglah timnas kita timnas Indonesia janganlah sampai kalian menghilang atau gimana karena mereka juga membutuhkan dukungan dari kita semua ya karena pemain ke-12 adalah kita semua supporter ya itu jadi ya ini laga sangat seru harus saya minum ya ini laga sangat seru ya terutama dari babak pertama Indonesia sudah mulai menyerang wah ya meskipun tim lawan Indonesia tadi itu memang di bawah ranking liga kita jauh gitu ya jauh sekali tapi itu tidak mencirikan ya mereka seperti lawan yang agak keras ya gitu yang lumayan keras gitu bagi timnas Indonesia karena mereka juga memberikan perlawanan bahkan ada satu peluang ya hampir menjadi gol gitu ya untungnya saja terkena tiang gitu ya karena Martin Paes sudah tidak sudah keluar gitu jadi ya bersyukurlah di situ masih ada tiang jadi terkena tiang gak tendangan ya ya ini juga saya kira tadi penjaga gawang itu akan dimainkan si Emil gitu ya nanti Martin Paes lah lawan Belgaria ya kalau misalkan lolos ya
ternyata Martin Paes dulu gitu. Apakah nanti Emil akan bermain? Saya tidak tahu ya ini. Semoga saja bisa bermain nanti ya di lawan Bulgaria. Ya, semoga saja Emil bermain. Dan masih banyak kiper juga, ada Cahya, ada Nadeo juga ya yang di bench. Saya tidak hanya melihat Beckham yang itu ya, yang performanya meningkat, tapi Donitri juga. Saya ini, wah, saya kagum dengan permainan dari Donitri. Ya, dia selalu ikut menaik dan membantu serangan ya. Dan saya ini, aduh, saya kira apa ya, si, si Kelvin Verdong akan ditaruh di bagian LB ya. Ternyata dia di bagian lini tengah di gelandang ya. Saya kira Verdong akan dimainkan di ini, di lini belakang, tapi dia malah dimainkan di tengah gitu. Tapi bagus juga sih. Ya jadi buat ngebantu Donitri lah gitu ya. Ketika Donitri menyerang, ikut menyerang ya. Nah, Perdong bisa mengcover bagian situ gitu ya. Dan sebaliknya gitu di sebelah kanan juga Kevin Dix ketika Rizky Ridho ya yang menyerang, yang membantu penyerangan pasti Kevin Dix yang ini kan tempat posisi dari Rizky Ridho itu ya gitu ya. Tapi ini timnas memang luar biasa, saya apresiasi ya kepada pelatih pelatih baru gitu ya, John Hartman ya. Ini sangat luar biasa. Dan saya ada pesan ya buat teman-teman ya, lain kali ya, jika ada pemanggilan timnas seperti ini janganlah asal menghujat, maupun itu dari pihak Persib ya, pemain Persib maupun pemain Persija dan maupun pemain lain-lainnya di Liga Indonesia, itu janganlah, stop lah, jangan seperti ini kembali gitu. Sekarang apa buktinya? Mereka bisa membuktikan loh di lapangan, terutama kepada yang kemarin menghujat Beckham. Saya tidak menyalahkan supporter supporter Persija ya. Saya mungkin ini hanya oknum gitu ya. Oknum-oknum ya. Kalian buat apa sih gitu? Buat apa gitu ya? Kalian itu bisa komen-komen seperti itu gitu. Tapi kalau kata saya nggak ada manfaatnya sih kalian komen seperti itu, karena nggak bakal didengar juga. Ya paling dibaca, tapi mereka bukan, malah down. Kalian bisa lihat sekarang Mauro Gilstra dan juga Beckham Putra malah menunjukkan ya. Jadi buat apa sih seperti itu gitu ya? Gak usahlah seperti itu lagi. Karena timnas kita itu butuh dukungan, mau siapapun pemain yang dipanggil gitu ya. Itu mungkin sudah keputusan pelatih, itu keputusan pelatih. Kita jadi ya kita harus dukung gitu. Kita jadi harus dukung. Kita dukung mereka, siapapun pemainnya ya. Maupun pemainnya dari pemain Liga 2, Liga 3, Liga 4, itu kita harus dukung ya. Jadi stoplah rivalitas. Ketika timnas itu bermain ya stop dulu lah rivalitas. Istirahatkan dulu lah rivalitas itu. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini lagi terulang gitu. Sekarang mana sih? Mana sih sekarang yang kemarin bilang Beckham gak layak untuk dipanggil timnas, yang komen Beckham kunciin di apa, di locker room? Mana sekarang? Nggak ada. Nggak ada kan, dia nggak ada komen. Malu kata gue. Lu ngomong kayak gitu buat apa? Ya, kemarin ada yang bilang katanya Beckham kunciin aja di locker room. Lu takut sama Beckham, takut hat trick? Iya, lucu. Oh, ya. Tadi aja kita lihat Beckham kan hampir hat trick. Ya, walaupun lawannya seperti itu ya, ini ya
suatu yang luar biasa bagi Beckham. Dia bisa mencetakkan brace. Lu bisa nggak? Lu gua tanya ke lu pada yang komen, lu bisa gak main di situ? Gue yakin lu gak bisa. Jangan cuma ngomong doang dah. Kalian itu sebenarnya mau ngapain gitu? Ya bahkan kemarin kan itu akun besar loh yang ngomong katanya kunciin saja Beckham di locker room segala macem. Lu akun besar itu akun followers yang banyak gitu. Lu mikir dong situ pasti akun lu ketemu. Ya kalau followers satu dua mah ya susah ketemunya. Ini followers banyak ya gampang ketemunya, lu kena kan. Sekarang mana? Sekarang nggak ada muncul loh gitu. Ya jadi lain kali buat teman-teman semua kalau misalkan mau berkomentar itu harus dipikirkan dulu. Ya jangan asal berkomentar. Ya ini untuk semua bukan untuk apa yang menghujat Beckham saja. Ini untuk semua termasuk Mauro Gilstra, Beckham Putra ya dan lain-lain mungkin ya ada yang kena juga seperti ya Sayuri, Yakob ya. Itu kalian tolong menghargai mereka. Mereka ingin berjuang loh di timnas demi satu nama bukan demi tim-tim mereka masing-masing gitu. Mereka demi satu nama apa? Garuda Indonesia. Nih, nih, buat lambang Garuda di dada. Bukan buat nama tim mereka masing-masing. Kalian stop lah menghujat. Ya, saya bilang kalian kalau misalkan berkomen itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya, kenapa harus berpikir terlebih dahulu? Sekarang kalian kalau nggak berpikir terlebih dahulu kayak akun yang kemarin yang bilang ngunciin Beckham, suruh ngunciin Beckham di locker room. Sekarang kemana akunnya? Sekarang kemana orangnya? Nggak ada komen lagi. Pasti dia udah diserang dong sama yang lain. Saya tahu Bobotoh kalau sudah ada yang menyinggung Beckham apalagi akunnya bisa ketemu atau udah ketemu pasti habis itu akun. Karena saya juga ikut di situ. Ya, pasti saya ikut nyerang. Kenapa? Beckham. Beckham adalah pemain Persib, asli lahir di Bandung, besar di Bandung. Dari kecil dia di Bandung bersama Persib. Ya, pasti Beckham selalu kita dukung. Gitu. Makanya sekarang kalau misalkan kalian gak mau diserang sama para bobotoh atau sama supporter lain The Jack, ya, sama yang lain juga Aremania ya, ya bonek gitu. Kalau kalian gak mau diserang sama mereka itu diem gitu ya. Ini kalau Beckham udah ya, saya tahu ini sering terjadi. Termasuk dulu Kakang Rudianto dan Robby Darwis lah. Ya Beckham juga sudah berkali-kali. Marlock juga ya. Tom Haye juga. Bahkan Tom Haye kan sampai ke keluarganya kan. Gara-gara masuk ke Persib. Keluarganya diancem sama oknum itu. Itu udah ketahuan. Gue tahu supporter mana itu. Akunnya gue tahu. Dia ngomongnya apa? Akun saya dihack. Kan gak masuk akal. Udah ketahuan baru ngomong akun saya dihack. Kenapa gak ngomong dari awal? Ketika sudah ketahuan baru ngomong akun saya dihack. Kan gak masuk akal bos. Gitu ya. Ini banyak sekali ya. Oknum-oknum seperti ini yang tidak berpikir dua kali. Bahkan sampai mengancam. Bahkan ya saya juga ya banyak ya. Hand-hand juga pernah kena. Ya. Dan yang Tom Haye itu saya lebih sangat kesal itu yang Tom Haye. Bahkan sampai mengancam nyawa keluarga gitu. Bukan Bobotoh yang mengancam, tapi supporter lain. Saya tahu supporter mana. Saya tahu. Karena apa? Karena ada di postingan IG-nya. Saya tidak akan membahas ini. Kalau saya tidak mau ya membahas ini sebenarnya. Tapi kalian harus berpikir.
Jangan sampai kalian terjerumus seperti ini. Satu hal kalian lihat, teman-teman kalian semua ya, mungkin teman-teman para anak-anak The Jack juga ya. Ini menjadikan pelajaran buat teman-teman supporter sepak bola Indonesia ya. Kalian jadikan pelajaran, jangan sampai menghina apapun, terutama ras, suku dan agama ya. Karena sudah kejadian Resbob apa sekarang dia di penjara. Itu apa? Karena video menjelek-jelekan ras. Ya, dia niatnya mungkin ya niat dia mungkin kepada Viking, tapi dia salahnya membawa sorry, membawa suku Sunda. Itu kan suatu hal yang dilarang di negara kita gitu. Jadi janganlah, itu jadikan pelajaran bagi kita semua. Ya, buat teman-teman semua gitu. Ya. Oke. Ya, mungkin segitu dari saya ya. Sudah terlalu panjang mungkin ya. Ini sudah mau sudah jam 5 lagi nih. Ya, jadi gitu ya. Kalian harus berpikir lagi. Ya, berpikirlah dengan jernih. Kalian komen itu berpikir dulu sebelum berkomentar. Karena apa? Resiko. Kalian kalau misalkan mau berkomentar itu pasti harus menanggung resikonya. Kalau kalian komentar seperti ini, kalian harus bisa siap untuk menanggung resiko itu. Kalian dihujat sudah siap berarti. Gitu. Oke. Oke, assalamualaikum. Oke, buat teman-teman, mungkin begitu saja dari saya hari ini buat timnas Indonesia di next match. Semoga bisa menang dan membawa pulang penghargaan medali atau piala. Ya karena ini final sudah langsung masuk final ya. Ini sudah sebenarnya ini semifinal ya, semifinal masuknya karena hanya ada tiga tim ya, Indonesia yang tadi ya dan Bulgaria. Tuh ya, oke mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support saya dan selalu nonton video saya dan jangan lupa buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, bantu subscribe channel saya, bantu share ke teman-teman kalian semua ya dan bantu like, comment, and subscribe juga ya. Oke, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.